Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Harisa Triapsari Purba dengan NIM 2003-2044. Saya di sini akan menyelesaikan tugas rancangan usaha agribisnis yang judulnya Analisis Pasar. Jadi, pengertian dari analisis pasar itu sendiri yaitu penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Hal ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, di berbagai segmen pelanggan dan pembelian mereka, persaingan, lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk ke pasar tersebut. Baiklah, di sini ada tujuan dari analisis pasar itu sendiri, yaitu menunjukkan kepada investor bahwasannya produsen itu sudah memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam analisis pasar. Yang pertama itu ada gambaran umum produk kita. Gambaran umum tentang produk pasar itu sendiri yaitu menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya itu untuk menganalisis tingkat kemampuan untuk mengganti produk tersebut. Yang kedua itu ada batasan yang relevan. Batas kelompok pesaing yang paling relevan dan dapat ditentukan, misalnya itu merek atau pemasar lainnya yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Nah, yang ketiga itu ada analisis permintaan industri. Di analisis permintaan industri itu sendiri, dia mempelajari tentang siapa, bagaimana, dan mengapa konsumen atau pelanggan sendiri itu memilih membeli produk atau jenis produk yang udah dijual di pasaran. Nah, yang keempat itu adalah analisis permintaan merek. Analisis permintaan merek yaitu untuk mempelajari bagaimana pembeli untuk menentukan merek atau penjual di pasar yang paling relevan atau paling banyak diminatin. Yang kelima itu ada identifikasi. Identifikasi itu sendiri berdasarkan penelitian perusahaan tentang bagaimana peluang pasar dan potensi pasar yang sedang terjadi di era sekarang. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkah analisis pasar, yaitu ada 6. Salah satunya yang pertama itu ada menentukan pasar yang paling relevan. Jadi, kita harus menentukan pasarnya terlebih dahulu. Umumnya, terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yang kedua itu ada menganalisa permintaan pasar. Contohnya itu pesawat terbang dibandingkan dengan kereta api. Dapat kita menganalisis terhadap konsumen tersebut. Faktor apa yang menjadi utama mereka memilih produk tersebut ataupun transportasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada menganalisa permintaan pasar yang selektif. Hal itu dapat dilakukan analisis terhadap salah satu merek apa yang menjadi dasar dari produk tersebut. Masuk kita yang keempat, analisa pasar untuk menentukan segmen-segmen pasar. Terlebih dahulu, kita memerlukan data-data yang terkumpul, lalu dikumpulkan jadi satu untuk pengelompokan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang kita miliki tidak salah sasaran atau pas tepat sasaran. Nah, masuk yang terakhir yaitu yang kelima, menganalisa pasar persaingan. Jadi di sini kita perlu membandingkan produk yang kita miliki dengan produk orang lain. Dengan kita melihat kelemahan dan kelebihan dari produk orang tersebut, lalu kita membandingkan yang hal-hal yang baiknya. Jadi produk kita itu tidak kalah saing dengan produk itu. Yang keenam itu ada analisa pasar, identifikasi untuk target potensial. Baiklah, jika langkah-langkah awal yang pertama tadi sudah terpenuhi semua, maka masuk ke tahap yang terakhir, yaitu kita mengidentifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas pada produk yang kita buat ataupun produk yang kita miliki.
Baiklah, masuk kita ke bagian faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Baiklah, yang pertama itu ada ukuran pasar. Volume pasar menunjukkan semua volume totalitas penjualan ataupun jumlah konsumen dan permintaannya yang direalisasikan oleh pasar. Faktor ukuran pasar ini sendiri itu merupakan bagian yang sangat penting dalam mengidentifikasi apakah seorang produsen mau menggunakan strategi khusus, yaitu dengan bahasa Inggrisnya yaitu niche marketing. Atau bisa jadi mereka memilih pemasaran massal, yaitu mass marketing. Yang kedua itu ada tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate. Tingkat permintaan pasar tersebut lebih cenderung ke mempelajari tren-tren pasar tertentu dan pertumbuhan penjualan atau bisa disebut sales growth dalam suatu produk. Yang ketiga itu ada keuntungan atau profitability. Nah, profitability ini adalah keuntungan suatu bisnis. Umumnya itu bergantung pada brand produk atau merek produk dan persaingan pasar yang pesat dan yang sedang terjadi. Yang keempat, struktur biaya perusahaan. Sebelum memasuki pasar, kita perlu melakukan analisis struktur biaya dan segala kemungkinan apakah produk kita diterima oleh konsumen atau pelanggan di pasaran. Struktur biaya itu sendiri juga sangat berguna untuk menyusun strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan kita. Yang kelima itu ada saluran distribusi atau distribution channel. Di sini produsen perlu menentukan profil distributor dan jaringan distribusi yang ideal yang bisnis produsen inginkan, sehingga produsen juga dapat mengidentifikasi seberapa mudah atau tidaknya menjalankan distribusi di pasar tersebut. Yang keenam itu ada tren pasar, yaitu adalah pergerakan pasar ke atas ataupun ke bawah selama periode waktu tertentu. Apakah bisnis produsen itu fokus kepada pasar musiman ataupun terkonsentrasi di geografis? Yang ketujuh itu faktor kesuksesan bisnis. Itu lebih mengacu kepada elemen-elemen pasar yang perusahaan perlukan. Contohnya yaitu akses kepada sumber daya unik yang penting. Yang kedua itu mencapai keuntungan skala ekonomik yang paling terbaik. Yang ketiga itu bisa akses ke saluran distribusi manapun. Dan yang keempat itu mampu mengikuti perkembangan teknologi. Adapun bab yang terakhir yaitu tentang manfaat analisis dari pasar itu tersebut. Yang pertama itu mendapatkan konsumen. Dengan menganalisis pasar yang benar, kita dengan mudah mendapatkan konsumen. Karena produk yang kita buat, produk yang kita pasarkan sudah sesuai dengan apa yang konsumen atau pembeli inginkan. Yang kedua itu ada melihat persaingan. Nah, di saat kita baru memulai atau baru membuat suatu usaha tersebut, barangkali sudah ada produk yang bakalan kita buat itu sudah ada yang sudah membuatnya terlebih dahulu. Maka dari itu kita perlu menganalisis pasar. Dengan adanya analisis pasar, kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari produk orang tersebut, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan ataupun kelemahan dari produk orang tersebut ataupun pesaing kita tersebut, sehingga itu menjadikan pembelajaran bagi kita supaya produk kita itu lebih sempurna dari orang tersebut ataupun pesaing tersebut. Yang ketiga itu ada memanfaatkan peluang. Misalnya dengan membandingkan produk kita
produk yang udah kita buat dengan produk yang sudah dipasarkan. Dengan analisis pasar tersebut, kita bisa mengetahui peluang persaingannya dan prospek kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Yang keempat itu ada mengurangi resiko. Usaha atau bisnis yang kita ambil ataupun yang sedang kita jalani pasti akan menanggung resiko. Maka dari itu, perlu kita menganalisis pasar sehingga resiko-resiko yang bakalan terjadi itu dapat terkurangi satu persatu. Yang kelima itu ada rencana jangka panjang. Dengan adanya analisis pasar, kita bisa mengetahui untuk kedepannya bagaimana kita menjalankan bisnis untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang keenam itu ada tren bisnis. Analisis yang dilakukan ini juga sangat memberikan manfaat bagi pembisnis ataupun pengusaha. Dan seorang pembisnis ataupun pengusaha itu mampu memunculkan ide-ide baru, motivasi-motivasi baru, sehingga produk yang dibuat itu mampu diterima masyarakat dengan baik, mampu banyak yang meminatinya, dan bisa menjadikan kita sebagai trendsetter pembisnis lainnya. Nah, jangan takut jika kita sudah menjadi trendsetter bagi pembisnis lainnya, maka tidak menutup kemungkinan produk yang kita buat, produk yang kita pasarkan tersebut bakalan menyebar luas ke pasar dan kita menjadi pengusaha yang sukses. Nah, yang terakhir itu ada mendapatkan keuntungan dengan cepat. Manfaat yang terakhir ini dalam analisis pasar yaitu mendapatkan keuntungan yang cepat dibandingkan dengan kita tidak melakukan analisis pasar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.